Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami kelompok 7 dari kelas 12 IPS 2 SMA 106 Jakarta yang beranggotakan 4 orang, Nadira Zalianti, Nindya Kailila, Nuraisa Datu, dan Peter Sena akan mempresentasikan tentang pemberontakan Andi Aziz. Langsung saja kita ke slide pertama, Andi Aziz. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1924 dan meninggal pada tanggal 11 Januari 1984. Beliau meninggal tepat pada umurnya yang ke-59 tahun. Nah, ini hanya biodata singkat tentang Andi Aziz. Selanjutnya, kita akan mengulas lebih detail tentang Andi Aziz di biografi Andi Aziz. Andi Aziz lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 1930-an, Andi Aziz kemudian dibawa seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke Belanda. Pada tahun 1935, ia memasuki Leger School dan tamat tahun 1938, lalu meneruskan ke Lyceum sampai tahun 1944. Sebenarnya, Andi Aziz sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi, niat itu tidak terlaksana karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Andi Abdul Aziz lahir di Sumpang, Binangai, Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 September 1924 dan meninggal di Jakarta tanggal 11 Januari 1984 pada umur 59 tahun. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia yang terkenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karir Andi Aziz. Pada tanggal 19 Januari 1946, satuannya mendarat di Jawa. Waktu itu, ia menjabat komandan regu, kemudian bertugas di Cilincing. Pada tahun 1947, ia mendapat kesempatan cuti panjang ke Makassar dan mengakhiri dinas militer. Setelah itu, ia kembali lagi ke Jakarta dan mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo. Pada pertengahan tahun 1947, ia dipanggil lagi masuk KNIL dan diberi pangkat Letnan II. Selanjutnya, ia menjadi ajudan senior Sukawati, Presiden Negara Indonesia Timur. Jabatan ini dijalaninya hampir 1,5 tahun. Kemudian, ia ditugaskan sebagai salah seorang instruktur di Bandung Cimahi pada pasukan SSOP, Sekolah Pasukan Payung milik KNIL, bernama School Tooth Opleiding voor Parakusten, Baret Mirah KNIL, dalam tahun 1948. Pada tahun 1948, Andi Aziz dikirim lagi ke Makassar dan diangkat sebagai komandan kompi dengan pangkat Letnan I dengan 125 orang anak buahnya yang berpengalaman, dan kemudian masuk TNI. Dalam susunan TNI, ia dinaikkan pangkatnya menjadi kapten dan tetap memegang kompinya tanpa banyak mengalami perubahan anggotanya. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang munculnya pemberontakan. Dimulai dari Andi Aziz yang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia Timur karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Sebab menurut Aziz, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Setelah membahas latar belakang munculnya pemberontakan Andi Aziz di slide sebelumnya, nah sekarang kita akan membahas kronologi pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang, Makassar pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini diawali dengan konflik Sulawesi Selatan yang terjadi pada bulan April, yaitu bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya
ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dengan masyarakat yang anti-federal. Sehingga pada tanggal 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan Tentara Nasional Indonesia dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Slide berikutnya merupakan tujuan pemberontakan Andi Aziz. Secara umum, kita mengetahui bahwa tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Dalam aksinya, Andi Aziz tentunya tidak bergerak sendirian, tetapi Andi Aziz dibantu oleh Sultan Hamid II. Beliau merupakan dalang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Andi Aziz juga dibantu sertakan oleh negara Belanda. Yang selanjutnya adalah upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Aziz. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 8 April tahun 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan bertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Yang kedua, Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tawanan. Namun nyatanya semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, dan pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April tahun 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Kemudian, nasib negara Indonesia Timur. Pada kala itu, ada beberapa dampak pemberontakan Andi Aziz yang akhirnya membentuk nasib negara Indonesia Timur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Pd Djapri, Perdana Menteri negara Indonesia Timur kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz. Yang kedua, Insinyur Putu Hena diangkat menggantikan Insinyur Djapri. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Yang ketiga, Sukawati, wali negara Indonesia Timur, pada 21 April 1950 mengumumkan jika negara Indonesia Timur bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.